Sahabat tani, pupuk organik cair adalah pupuk dengan bentuk cairan yang dibuat dari hasil fermentasi bahan-bahan organik. Pupuk organik cair atau POC sudah sangat populer di kalangan petani karena selain dapat mengurangi penggunaan pupuk sintetik, juga dapat mengurangi degradasi atau berkurangnya kualitas dari lahan pertanian. Dan terbukti juga dapat secara signifikan meningkatkan hasil pertanian dengan biaya yang sangat murah, bahkan sangat minimal gitu ya sahabat tani. Terlebih pupuk organik cair itu dibuat oleh Anda sendiri. Dan di dalam video kali ini kita bakalan bikin bersama ya sahabat tani pembuatan pupuk organik cair dengan kandungan perangsang paling kuat, yaitu POC plus PGPR. Jadi tonton sampai habis ya, insya Allah bermanfaat. Kita intro dulu. BAM! Sebelum kita mulai, klik dulu ya tombol jempolnya. Dan buat Anda yang sudah subscribe channel ini dan klik tombol loncengnya, saya doakan mudah-mudahan ilmunya makin berkah dan rezekinya tambah banyak lagi, amin. Sahabat tani, pupuk organik cair merupakan alternatif yang sangat tepat untuk digunakan mengingat harga pupuk kimia yang pastinya bakalan menambah ongkos produksi Anda, bener nggak kira-kira? Dan dengan membuat sendiri pupuknya, maka secara otomatis Anda tuh sudah melakukan penghematan biaya yang pastinya akan menambah keuntungan dari usaha tani Anda. Dan pada video kali ini kita akan membuat bersama ya sahabat tani dua macam olahan sekaligus, yaitu pertama melakukan pembuatan yang namanya PGPR dan yang kedua yaitu melakukan pembuatan pupuk organik cair. Dan pupuk organik cair kali ini berbahan dari urin kelinci. Mungkin sahabat tani di sini penasaran, apa sih kepanjangan dari PGPR? Maka mari ya sahabat tani simak pada cuplikan video berikut ini, silakan. Jadi Bapak Ibu, yang namanya PGPR itu singkatan dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria. Nah, udah artinya itu ya. Itu salah satu jenis perangsang supaya tanaman kita itu tumbuhnya jauh lebih baik. Nah, jadi PGPR ya sahabat tani adalah singkatan dari Plant Growth Promoting Rhizobacteria, atau sederhananya perangsang pertumbuhan pada tanaman kita. PGPR sendiri adalah perangsang pertumbuhan tanaman dengan bahan baku utamanya yaitu dari akar bambu gitu ya sahabat tani. Karena ada semacam bakteri atau mikroorganisme yang namanya Rhizobacteria yang hidup pada bambu ya sahabat tani, dan mikroorganisme ini itu dapat mengikat nitrogen bebas dari alam. Dan menurut beberapa studi penelitian ya sahabat tani, bakteri atau mikroorganisme ini dapat memacu pertumbuhan tanaman pada masa vegetatif serta dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap jamur patogen. Dan selain itu juga, fungsi dari PGPR sendiri itu sebagai mikroorganisme yang dapat menjaga kesuburan tanah gitu ya sahabat tani. Kemudian studi dilakukan oleh Yuliani dengan jurnal berjudul Pemanfaatan Urin Kelinci dan PGPR yang dibuat dari akar tanaman tauge untuk meningkatkan pertumbuhan dan hasil pada tanaman cabai. Itu ternyata ya sahabat tani dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan dapat juga meningkatkan bobot buah segar serta dapat meningkatkan jumlah buah pada tanaman cabai. Kemudian studi selanjutnya dilakukan oleh Wicaksono dan kawan-kawan dengan jurnal berjudul Pengaruh PGPR dan Pupuk Kotoran Kelinci terhadap Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Jagung Manis. Ternyata dapat meningkatkan tinggi tanaman, bobot kering tanaman, hingga bobot tongkol tanaman dalam satuan hektar. Nah gitu ya sahabat tani. Dan kedua jurnal ini sahabat tani bisa download kok pada kolom deskripsi video ini. Siapa tahu Anda mau baca-baca, silahkan ya sahabat tani. Nah jadi begitu luar biasa kan sahabat tani manfaat dari pupuk organik cair yang kita kombinasikan dengan perangsang PGPR ini ya sahabat tani, benar kan? Dan langsung saja kita bikin, oke? Apa aja kira-kira bahannya? Pertama, kita melakukan pembuatan PGPR terlebih dahulu. Bahan yang diperlukan dalam pembuatan PGPR yaitu pertama apa kira-kira? Akar bambu ya sahabat tani. Dan akar bambunya itu boleh akar bambu yang ada pada sekitaran tanaman atau sama bambu-bambunya sekalian itu juga boleh ya sahabat tani. Dan kebetulan di sini tuh ya sahabat tani pas lagi ada yang nebang. Ya sekalian aja kan kami minta bagian akar bambunya ya sahabat tani.
Tetapi kalau buat Anda yang mau bikin skala rumahan aja, itu cukup akar sekitaran tanaman aja gitu ya sahabat tani, nggak apa-apa. Kira-kira sekitar 100 gram aja ya sahabat tani, akar bambunya itu udah cukup kok untuk skala rumahan bikinnya gitu ya sahabat tani. Kemudian akar bambu ini itu kita rendam dengan air sebanyak 20 liter dengan catatan airnya itu terlebih dahulu kita lakukan perebusan dan telah kita diamkan sampai suhunya tuh dingin gitu ya sahabat tani. Kemudian bahan kedua yaitu toge. Anda tahu toge kan? Jadi ya sahabat tani, kalau orang sini tuh bilangnya toge itu kecambah ya sahabat tani, dan butuhnya kira-kira sekitar 100 gram aja kok cukup ya sahabat tani dalam pembuatan PGPR ini. Kemudian toge ini kita juga lakukan perendaman selama 2 hari dengan menggunakan air yang sudah direbus dan juga sudah didinginkan ya sahabat tani dengan takaran yang secukupnya aja gitu ya sahabat tani. Kemudian bahan ketiga yaitu 2 kg dedak. Dan jumlah 2 kg ini itu opsi aja ya sahabat tani, karena kami di sini tuh bikinnya banyak dan sekalian buat dibagi-bagi ya sahabat tani, makanya kami perlu sekitar 2 kg. Tetapi kalau buat sahabat tani yang mau bikin di rumah atau bikin sendiri ya 1/10-nya aja ya sahabat tani, atau kira-kira 200 gram aja itu cukup kok dedaknya ya sahabat tani. Dan kemudian bahan keempat yaitu gula pasir sebanyak 1 kilo. Ingat ya sahabat tani, kalau Anda bikin buat pribadi itu bisa 1/10-nya, artinya berapa? 100 gram aja cukup gitu ya sahabat tani. Dan bahan kelima yaitu penyedap rasa kira-kira 1-2 bungkus gitu ya sahabat tani. Kemudian bahan keenam yaitu terasi 4-5 kemasan kecil. Dan bahan yang ketujuh yaitu kapur sirih sebanyak 2 sendok teh. Nah itu tadi ya sahabat tani bahan-bahan yang kita perlukan dalam pembuatan PGPR. Selanjutnya bahan-bahan untuk pembuatan pupuk organik cair urin kelinci. Pertama apa kira-kira? Ya pastinya urin kelinci ya sahabat tani. Dan pada video ini kita butuhkan urin kelincinya itu kira-kira 10 liter gitu ya sahabat tani. Ingat bisa aja Anda 1/10-nya ya sahabat tani kalau mau bikin skala rumahan. Kemudian yang kedua yaitu IM4 sebanyak 50 ml. Kemudian ketiga gula merah ya sahabat tani, dan diperlukan kira-kira 100 gram. Dan gula merah ini itu bisa diganti atau disubstitusi ya sahabat tani dengan molase, itu nggak apa-apa. Nah cuma 3 itu ya sahabat tani bahan pembuatan dari POC atau pupuk organik cair urin kelinci. Dan mari kita bikin PGPR dan POC-nya. Pertama-tama kita perlu menyiapkan dulu ya sahabat tani wadah fermentasi POC-nya. Dan siapkan tank 5 liter itu sebanyak 2 buah. Atau tank 20 liter itu juga nggak apa-apa ya sahabat tani. Dan selanjutnya siapkan botol air mineral itu sebanyak 2 buah. Kemudian selang water pass kira-kira 1 meter cukup ya sahabat tani. Kemudian seal gas LPG itu sebanyak 4 buah. Dan yang terakhir yaitu plester atau lakban. Dan sekarang mari kita bikin wadah fermentasinya. Pertama lubangi tutup air mineralnya. Kemudian masukkan selang water pass-nya gitu ya sahabat tani. Dan selanjutnya isi botol air mineral dengan air. Kemudian tutuplah dengan tutup yang ada selangnya tadi. Kemudian lubangi juga tutup dari tank 5 liter itu ya sahabat tani. Dan sebelum memasukkan selang water pass ke tutup yang telah kita lubangi tadi, terlebih dahulu masukkan dulu ya sahabat tani seal gas LPG ke selang water pass. Baru masukkan selang water pass itu ke tutup tank 5 liter. Kemudian masukkan lagi seal gas LPG itu di bagian bawah tutupnya. Lalu diberi lakban pada bagian atas supaya dia itu lebih merekat ya sahabat tani dan tidak terjadi keluar masuknya udara. Maka wadah fermentasi POC-nya selesai kita bikin. Dan ini juga bisa loh sahabat tani buat Anda yang mau melakukan fermentasi PGPR-nya menggunakan wadah kayak gini. Itu silahkan ya sahabat tani. Tetapi karena kami di sini buat orang banyak, maka kami di sini pakainya drum ya sahabat tani. Kalau Anda ya silahkan Anda bikin pada tank yang seperti ini, oke? Nah, sekarang mari kita bikin PGPR-nya. Langkah pertama, rebuslah dedak, gula pasir, penyedap rasa, terasi, dan kapur sirih tadi ke dalam air secukupnya ya sahabat tani.
Jadi pada praktek pembuatan ini itu panci yang kami gunakan itu kecil ya sahabat tani. Jadi bahan-bahannya itu kami bagi dua ya sahabat tani. Dan merebusnya itu secara bergantian 2 kali ya sahabat tani, bergantian. Kemudian tunggu sampai mendidih dan diamkan sampai dingin. Setelah dingin, baru tuangkan rebusan tadi ke dalam wadah yang berisi rendaman akar bambu tadi. Dan juga tuangkan toge yang sudah kita diamkan selama 2 hari tadi. Dan kemudian aduk secara merata. Dan ini opsi aja ya sahabat tani. Dan sebenarnya rendaman akar bambu dan rendaman toge tadi itu bisa langsung kita saring dan diambil airnya itu juga boleh ya sahabat tani. Tetapi di sini karena kami bikinnya skalanya banyak dan buat dibagi-bagi sama-sama di sini buat kelompok tani di sini ya sahabat tani, makanya akar bambunya kami biarin aja deh di dalam drum gini ya sahabat tani. Kemudian setelah selesai, maka tutup yang rapat ya sahabat tani dan usahakan itu tidak ada lagi udara yang keluar masuk di drum itu ya sahabat tani atau di dalam tempat fermentasinya. Dan setiap 3 hari sekali dilakukan pembukaan, kemudian pelan-pelan diaduk ya sahabat tani dan kemudian tutup lagi. Dan tunggu proses fermentasinya selama 14 hari ke depan. Nah gitu ya sahabat tani. Dan sekarang kita bakal bikin POC urin kelincinya. Pertama, tuangkan urin kelinci ke dalam wadah. Kemudian tambahkan IM4 sebanyak 50 ml. Kemudian tambahkan gula merah yang sudah kita haluskan. Atau pakai molase juga nggak apa-apa ya sahabat tani. Dan kemudian aduk dan masukkan ke dalam wadah fermentasi dan tutup dengan tutup yang sudah kita buatkan selangnya dan diamkan atau fermentasi selama 14 hari. Mungkin pertanyaan Anda, bisa nggak digabung semua ini? Saran saya sahabat tani, pisah dulu seperti ini, kecuali nanti kalau Anda mau aplikasi silahkan digabung. Dan menurut penelitian Yuliani, campuran PGPR dengan pupuk organik cair urin kelinci dengan dosis 7,5 ml per liter air itu dapat memacu pertumbuhan pada tanaman cabai. Dan dosis 10 ml per liter air itu dapat meningkatkan bobot buah segar serta banyaknya jumlah buah pada tanaman cabai. Artinya ya sahabat tani, setelah proses fermentasi ini selesai, sahabat tani bisa langsung aplikasikan pada tanaman sahabat tani itu dengan dosis 7,5 ml per liter air pada masa vegetatif awal dan dosis 10 ml per liter air pada masa vegetatif menjelang pergantian ke masa generatif tanaman. Dan simak apa kata pengamat hama berikut ini, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani di mana saya berada, PGPR merupakan mikrobia yang dapat membantu mengikat N di udara dan membantu menyuburkan pertanaman pada masa vegetatif. Dengan menggunakan PGPR, maka para petani tidak perlu menggunakan pupuk kimia. Nah itu tadi ya sahabat tani, praktek pembuatan pupuk organik cair dengan kandungan perangsang paling kuat, yaitu apa? PGPR ya sahabat tani. Dan mudah-mudahan video ini jadi inspirasi buat Anda, buat siapa tahu mau bikin ya sahabat tani, amin. Dan terima kasih sudah nonton sampai habis. Dan jika Anda ngerasa video ini bermanfaat, maka silahkan dibagikan ya sahabat tani. Dan juga jangan lupa kasih jempol yang banyak ya sahabat tani, supaya video ini semakin bermanfaat lagi, oke? Dan di bagian sini ya sahabat tani ada 2 video yang saya rekomendasikan untuk Anda pelajari. Insya Allah akan semakin membuat keilmuan Anda tambah banyak lagi gitu ya sahabat tani. Terima kasih sudah nonton. Saya undur diri dulu. Saya Rizal Ansar dari channel Penyuluh Pertanian Lapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.